Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, kali ini kita akan memulaikan podcast wawasan kebangsaan kita dengan tema kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Di sini sudah ada 4 narasumber yang hadir. Yang pertama ada Mas Girian Aji, yang kedua ada Kak Efraim Netanyahu, kemudian yang ketiga ada Kak Jonathan Thomas, dan yang keempat ada Kak Gideon Rohadi. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang pertama, silahkan Mas Girian Aji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Girian Aji dan penempatan saya di Pengadilan Agama Tondano, formasi analis perkara peradilan. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Kak Efraim. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Efraim Christian Netanyahu dengan analis perkara peradilan dari Pengadilan Negeri Melomane. Halo Kak Efraim. Selanjutnya ada Kak Jonathan Thomas, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gilbert Thomas. Sekarang saya penempatan di Pengadilan Negeri Tahuna. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Mas Gideon Rohadi, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gideon Rohadi Menangan. Saya analis perkara peradilan dari Pengadilan Negeri Melomane. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Sepertinya yang kita dengar tadi, di sini ada teman-teman dari berbagai daerah yang berbeda. Walaupun kita masih dalam satu pulau ya, Sulawesi Utara, tapi berbeda-beda pulau. Selanjutnya kita akan mulaikan podcast kita dengan tema bangga berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses yang panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Dan juga kita yang di sini hadir di sini berasal dari daerah yang berbeda pula. Dan langsung saja mungkin kita akan mulaikan ke Mas Girian Aji. Mungkin kalau untuk pertanyaan apa sih wawasan kebangsaan, pasti kita semua sudah tahu apa sih wawasan kebangsaan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada mungkin yang pertama Kak Gideon ya. Kak Gideon, seberapa penting sih wawasan kebangsaan itu? Apalagi kita sebagai ASN. Iya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Jika berbicara seberapa penting wawasan kebangsaan bagi saya pribadi, kalau ngomongin wawasan kebangsaan berarti kita berbicara tentang mindset ya, atau cara pandang kita dalam hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan sangat penting bagi kita semua. Apalagi kita itu hidup di Indonesia yang notabene masyarakatnya itu kan plural. Setelah kita memiliki mindset hidup berbangsa dan bernegara yang benar berdasarkan Pancasila dan segala macam itu, maka kita akan timbul rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Sehingga setelah timbulnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme, yang namanya perpecahan di masyarakat ataupun disintegritas ataupun ancaman-ancaman lainnya seperti radikalisme dan terorisme itu bisa kita minimalisir. Kurang lebih itu, Mbak Iqbal. Terima kasih. Menyambung dari meminimalisir, apa sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir teroris dan radikalisme? Mungkin itu ada yang mau menjawab atau bisa dilanjutkan oleh Kak Gideon Rohadi. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Menyambung dari jawaban saya yang tadi, berkaitan juga dengan profesi kita ya sebagai ASN. Sebetulnya apa saja sih yang dapat kita berikan atau kita kontribusikan untuk mengaplikasikan wawasan kebangsaan, mungkin itu ya pertanyaannya. Jadi sebetulnya banyak, tapi kita mulai dari hal sederhana saja dulu. Kita bisa mengaplikasikan wawasan kebangsaan itu seperti misalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi sara, gender, pilihan politik. Terus yang kedua, hal sederhana yang bisa kita lakukan itu seperti membeli produk-produk dalam negeri
terus juga mengaplikasikan setiap kebijakan pemerintah sesuai ruang lingkup tugas kita. Kurang lebih itu jawaban dari saya, Mbak Iva. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan, silakan. Baik, ada pelayanan tanpa diskriminasi dan membeli produk-produk dalam negeri. Dan itu dari jawaban dari Kak Gideon Rohadi. Mungkin ada tambahan dari Kak Efraim atau Kak Jonathan mengenai apa sih yang bisa kita lakukan, kiat-kiat yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir radikalisme dan menambah wawasan kebangsaan kita. Seperti itu. Dipersilahkan mungkin dari Kak Jonathan. Ya, kalau untuk mencegah terorisme sih, kiat-kiat yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pelajaran tentang wawasan kebangsaan lebih lagi dengan kita sebagai contoh ya. Iya. Sehingga kita tidak menjadi contoh yang buruk bagi orang lain, sehingga mereka bisa melihat dari sikap kita, perbuatan kita, mencerminkan bahwa kita ini adalah warga negara yang baik, sehingga orang yang mungkin sudah mulai ada benih-benih radikalisme akan meninggalkan, oh ternyata ASN ini menjadi role model, sehingga tidak terikut oleh paham-paham radikal yang ada, karena itu semacam paham-paham yang alternatif lah, alternatif untuk mencari keadilan bagi mereka. Untuk mereka itu dari paham-paham radikal dan terorisme itu, padahal itu salah. Terima kasih. Terima kasih. Ini menyambung pertanyaan yang tadi dan yang telah disampaikan oleh Kak Jonathan, bahwasanya kita Indonesia sangat beragam ya. Apalagi di tempat kerja yang sangat berbeda, lingkungan yang baru, teman-teman kerja yang baru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih sikap Kak Jonathan menghadapi perbedaan itu? Terima kasih, silakan. Ya, kan di tempat yang baru itu, apalagi di tahun kan budayanya baru, orangnya baru, semuanya baru. Pada awalnya sih merasa aneh, kan orang-orang di sini bahasanya juga agak beda. Iya. Cuma seiring dengan waktu, ternyata di sini orang-orangnya baik, saling membantu, memberikan pemahaman bagi saya yang masih baru. Walaupun ya bisa dibilang banyak perbedaan, mulai dari suku, saya suku Minahasa di sini, suku Sangir, juga agama, ada yang beragama Muslim, agama Kristen. Dan ternyata itu yang diwujudkan, rasa persatuan, kesatuan. Kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu untuk mencapai satu tujuan, yaitu menciptakan pelayanan yang terbaik di saat kami di Pengadilan Negeri Tahunan. Terima kasih. Ya, luar biasa jawaban dari Kak Jonathan. Nah, saya ingin berpindah ke Mas Girian Aji di PA Tondano. Mas Girian, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan oleh seorang ASN dalam menghadapi perbedaan? Tadi kan sudah disampaikan banyak sekali dari teman-teman yang lain, ada perbedaan kebudayaan, perbedaan di tempat kerja, perbedaan teman dan lingkungan kerja. Nah, bagaimana cara Mas Girian Aji menghadapinya? Ya, terima kasih kepada Bu Iva yang telah memberi kesempatan. Saya kira perihal cara menghadapi, saya sendiri kan asli Jawa tuh. Iya. Kemudian datang ke Sulawesi, tentunya perbedaan budayanya sangat beda sekali dari segi cara bicara, dari segi agama, dari segi kebudayaan. Masuk Tondano yang wilayah minoritas, tentunya sebenarnya nggak pernah terpikir sama sekali kan bakal masuk ke tempat yang minoritas. Namun ketika saya mulai berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dengan rekan-rekan di kantor, saya kira ada suatu kesamaan. Meskipun ada perbedaan bahasa, ada perbedaan budaya, namun pada intinya ya kita ini tetap satu tuh, sama-sama manusia, sama-sama warga Indonesia. Dan ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, sudah mempelajari bahwasannya semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sudah tertanam dalam diri kita, ketika kita melihat perbedaan, itu menjadi sesuatu yang indah gitu, enggak sama sekali, bukan hal yang menakutkan atau bikin tidak nyaman. Justru perbedaan itu membuat kita merasa nyaman dan justru ingin belajar kayak bahasanya mereka harus gimana, kemudian mempelajari watak mereka bagaimana, pihak-pihak bagaimana, dan itu menjadi hal yang menarik buat kita sendiri gitu.
Mungkin itu sih yang bisa kita jawab. Ya, jawabannya luar biasa. Ini kita sekarang beralih ke Kak Efraim Netanyahu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih implementasi nilai-nilai bela negara ke dalam cara kerja ASN? Iya, kepada Kak Efraim dipersilahkan. Oke, makasih Kak Iva. Tadi kan ditanyakan mengenai bagaimana implementasi nilai-nilai bela negara terhadap kita, ya, terhadap kita kan sebagai ASN. Kan bela negara itu merupakan apa ya namanya, suatu karakter dari ASN itu sendiri yang diimplementasikan dalam tugas-tugas sehari-hari kita. Kan kalau kita sebagai ASN itu kan kita memiliki tugas fungsi yang utama itu pastinya menjadi pelayanan publik, untuk pelayanan publik, di mana kita mengimplementasikan nilai bela negara tersebut, ya itu tadi misalnya di dalam pelayanan publik kita memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan pelayanan yang pokoknya bisa dibilang berintegritas lah, tidak nono korupsi, tidak KKN, gitu-gitu. Bela negara ini juga kan penting untuk misalnya menangkal hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang berasal dari luar ya, ataupun misalnya dari dalam sektor kita sendiri itu. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Semuanya sudah memberikan jawaban atau pernyataan-pernyataan mengenai wawasan kebangsaan ini dan bela negara sekalipun. Mungkin yang ingin saya tanyakan sebelum semuanya diakhiri, apakah ada hal-hal atau yang menjadi tantangan tersendiri bagi kalian yang mungkin dari luar daerah, yang mendapatkan tempat atau unit kerja yang sangat jauh? Apa sih tantangan-tantangannya? Mungkin bisa berbagi pengalaman dari Kak Gideon atau Mas Girian juga bisa. Mungkin dari pertama dari Kak Gideon dulu. Boleh kita? Oh, Kak Efraim silakan. Oh, boleh. Iya, Ini kita kalau bicara mengenai pengalaman, mengenai tantangan-tantangan di sektor yang baru, berapa banyak ini. Iya. Jadi teman-teman, jadi kita kan penempatan sekarang ini kan di Pengadilan Negeri Melongwana. Buat teman-teman yang belum tahu di mana itu Pengadilan Negeri Melongwana, mungkin bisa di-search di Google. Kita juga waktu pertama kali juga datang kemari, kita men-search Pengadilan Negeri Melongwana. Yang kita dapatkan di situ cuma laut, dan laut. Makanya kita tanya, apa ini memang nggak ada mungkin. Kita apa namanya itu? Kita zoom, oh ada ternyata Pengadilan Negeri Melongwana. Ternyata di ujung Indonesia, di ujung Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sudah ujung, Melongwana di paling ujung lagi, hampir berbatasan dengan Filipina. Kalau bicara mengenai pengalaman, itu kan salah satu juga nilai-nilai bela negara, di mana kita itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu kan salah satu nilai dasar bela negara. Yang kalau kita lihat di situ indikatornya, ada yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Jadi walaupun saya penempatannya di jauh, walaupun harus menyeberangi sungai berapa belas jam, tapi tetap kita yakin bahwa kita pengorbanan yang tidak sia-sia, dan juga itu juga kan sudah mengorbankan mengorbankan waktu kita, pikiran kita. Mungkin kalau bicara pengalaman, itu dulu Kak Iva. Iya, pengalaman dari ujung pulau Indonesia dari Kak Efraim. Ini kalau Kak Efraim kan mungkin jaraknya tidak terlalu jauh ya, dari Manado ke Melongwana. Nah, yang ingin saya tanyakan nih dari Kak Gideon, mungkin yang dari Pulau Jawa ya, terus pindah ke Pulau Sulawesi, lebih tepatnya ke ujung lagi di antara pulau-pulau. Dipersilakan Kak Gideon. Oke, sebetulnya sih hampir sama ya. Pas awal pengumuman itu penempatan, kita nggak tahu PN Melongan itu ada di mana. Hampir sama seperti Efraim, kita search di Google Maps, kok nggak muncul, yang muncul hanya lautan. Iya. Perbedaannya sangat signifikan ya, terutama aku yang dari Pulau Jawa dan Jakarta ya. Begitu awal sampai sini, itu tuh disambut dengan mati listrik, disambut dengan sinyal yang susah, terus cukup sering sih untuk gempa-gempa gitu di pagi hari. Jadi cukup kaget, terus juga shock culture-nya itu beda, kayak dari segi bahasa, terus juga adat kebiasaan kalau misalnya kayak di Jakarta kan pakai bahasanya udah cukup slang gitu ya, kayak misalnya gue lu kayak gitu kan, terus bahasa-bahasa udah cukup cenderung kasar mungkin untuk orang sini. Jadi banyak sekali penyesuaian yang harus saya lakukan di sini. Sedikit mengulangi seperti yang dikatakan Bapak Efraim, Mas Efraim, bahwa memang hal-hal yang saya lakukan pun ini juga sudah termasuk bela negara.
kurang lebih itu sih jawaban dari saya, Mbak Iqfa. Terima kasih. Ya, baik. Dari semua jawaban yang ada, pasti semuanya rela berkorban, walaupun dari waktu, tenaga, bahkan jauh dari keluarga, demi mengabdi dan mengabdikan bela negara. Selanjutnya mungkin ini terakhir, mungkin ada pesan-pesan atau saran yang bisa kita lakukan sebagai sesama warga Indonesia, terkhusus aparatur sipil negara dalam hal berbangga dan bernegara. Bangga berbangsa dan bernegara. Dipersilakan Kak Girian Aji. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kira untuk pesan dan kesan terkait bangga berbangsa dan bernegara, hal yang harus kita mulai lakukan adalah membangkitkan rasa bangga dan bangga terhadap cinta dan cinta tanah air itu dalam diri sendiri dulu gitu. Bangga dulu dalam diri sendiri. Kita pelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, bahwasannya banyak budaya-budaya yang menarik, lebih menarik dibandingkan hal-hal yang mungkin zaman sekarang budaya Barat, budaya Korea mungkin. Dan saya kira budaya Indonesia nggak kalah tuh. Iya, betul. Karena di Tondano juga masih banyak budaya-budaya yang menarik yang saya kaget ketika melihat. Kayak ternyata saya baru tahu gitu, kalau Lebaran bisa 2 kali. Iya. Ada Lebaran ketupat. Di Jawa nggak ada Lebaran ketupat itu. Ini kan menarik ya, hal-hal yang menarik gitu. Justru ketika kita tahu hal-hal yang baru, kita selalu mencari hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal yang baru terkait kebudayaan atau kehidupan masyarakat di sini. Lama-lama kita otomatis cinta sendiri ya. Jadi tumbuh sendiri rasa cinta itu kepada Indonesia, kepada masyarakat sekitar. Mungkin itu tips yang paling penting dan saran yang paling bisa saya kasih untuk teman-teman. Iya, terima kasih Kak Girian. Mungkin sebelum saya mengakhiri podcast ini, terakhir deh, saya mau dengar closing statement-nya dari Kak Jonathan. Kak Jonathan? Ya. Mungkin bisa memberikan closing statement yang diberikan biar teman-teman yang lain bisa bangga nih, bangga berbangsa dan bernegara, terutama Indonesia. Ya baik. Kita sebagai warga negara Indonesia sebenarnya patut berbangga karena kita ini bangsa yang merdeka bukan karena di istilah giveaway atau diberikan, tapi karena lewat perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Kita sebagai aparatur sipil negara harus mempertahankan kemerdekaan itu dengan melakukan pekerjaan dengan baik, memberikan kontribusi bagi negara, sehingga membuat negara kita makin maju dan tetap mempertahankan kemerdekaan itu, tidak terpecah belah. Demikian. Demikian. Terima kasih Kak Jonathan. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah hadir hari ini. Semoga semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari podcast hari ini dan kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan yang kita punya, dan kita harus bangga dengan bangsa Indonesia dan bisa memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada masyarakat, juga bisa bangga dengan produk-produk yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin itu yang bisa kita petik hari ini. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.